Oke, baik. So, selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam, iya. Malam, Bapak dan Mas. Ibu, apa kabarnya? Ape? Kalau Ape jempol, wah. Saya Bu. Saya, iya, baik. So, senang sekali akhirnya kita bertemu kembali dalam acara Forum Metamind. Forum Metamind ini adalah acara komunitas di mana kami selalu mengisi, memberikan materi-materi yang terkait aneka people development ya, people development tentang mindset, tentang emosi, tentang leadership. Bulan lalu kami membahas tentang personal branding. Hari ini kita membahas tentang leadership. Bahkan tahun lalu kita pernah bahas tentang yoga, face yoga gitu. Jadi aneka materi tentang pengembangan diri lahir batin. Nah, acara ini diadakan setiap bulan pada hari Rabu Minggu ketiga. Jadi hari Rabu Minggu ketiga selalu pada jam yang sama, kecuali mungkin nanti bulan puasa mungkin kita akan lebih larut karena ada sholat tarawih. Dan kadang-kadang kalau lagi ada event-event kami terpaksa mundurkan 1-2 hari, namun semuanya pasti kami umumkan dalam di dalam komunitas yang ada di WhatsApp group. Nah, Bapak Ibu di sini saya kira sebagian besar atau bahkan hampir semuanya adalah sudah bergabung di WhatsApp group khusus untuk forum Metamind yang Februari ya. Betulkah demikian? Kira-kira nih ngono gitu ya. Sudah bergabung di sana dan pengumuman-pengumuman akan diberikan di sana sehingga teman-teman akan terus terupdate atas acara-acara dari forum Metamind. Nah, ada yang belum tahu tentang MetaMind? Wah, kalau ada yang belum, izinkan saya untuk memperkenalkan diri tentang MetaMind. MetaMind adalah nama lengkapnya adalah PT MetaMind Tata Cendekia atau biasa dikenal sebagai MetaMind Training Coaching Institute. MetaMind ini telah berdiri sejak 2003 tanggal 8 Januari. Jadi ada yang bilang capek ya berdirinya udah 21 tahun gitu, nggak pernah duduk. Nah, berawal dari satu keinginan untuk to bring up the best in people. Ingin mengajak, menginspirasi orang-orang untuk menjadi versi terbaik bagi dirinya. Nah, dalam rangka untuk to bring out the best in people, kami melakukan berbagai pendekatan, terutama adalah dari neurosemantics dan NLP. Jadi mereka biasanya kenal neurosemantics tuh ada MetaMind gitu ya. Nah, dari sejak 2004, MetaMind sudah selalu mengadakan study club. Study clubnya adalah tentang keilmuan, tentang bagaimana people development. Dan study club yang awalnya cuma 6 orang, 4 orang, nol, nggak ada gitu ya. Berapa bulan, lemes deh. Kemudian mulai lagi dengan 10 orang dan kemudian bertambah dan bertambah dan itu tanda betapa antusiasnya teman-teman untuk terus mengembangkan diri. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini adalah tentunya orang-orang yang tertarik untuk pengembangan diri dalam berbagai bidang dan hari ini khususnya adalah leadership. Jadi sebelumnya yuk mari kita tepuk tangan buat diri masing-masing yuk. Tepuk tangan buat diri masing-masing yang telah berkenan hadir malam ini untuk pengembangan diri. Oke, sip. Nah, teman-teman, acara malam ini akan berlangsung dari jam 19.30 sampai jam 21.00. Kami tidak keberatan sih, kalau misalnya ada yang penasaran gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti materinya kita bisa on time selesai jam 21.00, di mana kami bagi dalam berbagai tahap. Tahap pertama adalah ya opening dari saya, lalu kemudian nanti berikutnya akan dibawakan oleh narasumber Pak Hasan selama 170 menit, jadi jam 9.15, 9.20. Lalu kemudian nanti kita akan akhiri dengan foto bersama dan foto bersama 2 menit 3 menit cukup kali ya. Jadi Pak Hasan nanti akan membawakan sampai jam 9.25 masih keburu ya. Begitu. Jadi closingnya lebih kepada foto bersama dan sepanjang acara dari sekarang sampai nanti closing, teman-teman silakan untuk ikut aktif langsung
aktif langsung artinya bila ada yang mau bertanya, silakan untuk mengetik di chat atau angkat tangan, kasih tanda, tapi jangan angkat tangan di tempat ya nggak kelihatan. Jadi kasih tangan, kasih tanda reaction sehingga nanti kami bisa melihat siapa saja yang sudah angkat tangan. Sehingga nanti pas ada jeda, Pak Hasan akan menjawab secara interaktif maupun pertanyaan-pertanyaan yang ditulis di chat room. Dan tentu saja mohon kesediaannya untuk video on karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau lihat wajah tuh kayaknya asik gitu loh. Kita jadi tahu kita berbicara dengan siapa. Kita jadi tahu oh ini lagi ada yang bingung nih. Jadi kita oke kita akan slow down atau kalau lagi ada yang ngantuk kita bisa bikin lelucon juga gitu kan. Tapi kalau nggak ada wajahnya bingung ini gue ngomong gimana ya gitu. Jadi boleh dong teman-teman video onnya. Mana wajahnya gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menyalakan videonya. Jadi sekaligus lepas kangen juga. Tadi saya ada Pak Rofik yang sudah muncul tapi hilang gitu ya. Pak Abdan sedang dalam mobil ya Pak, tidak sedang nyetir kan ya Pak? Nah, bagi yang nyetir jangan video on deh. Aku yang serem gitu lihatnya bagi yang sedang nyetir. Kalau tidak ya monggo begitu. Nah, saya kira itu saja sedikit perkenalan dan juga tentang aturan main dalam grup ini. Besar harapan Bapak Ibu tetap video on dan kita tetap interaktif. Tanyakanlah sebanyak mungkin, mumpung ada expertnya di sini. Saya akan memperkenalkan narasumbernya. Narasumbernya adalah seseorang yang luar biasa. Beliau kalau sudah baca flyernya pasti tahu dah beliau siapa ya gitu. Saya perlu membacakan flyernya sebentar, Pak ambil dulu. Yang jelas adalah beliau telah mengikuti kelas practitioner dan master practitioner. Rajin banget tiap weekend gitu ya, bukan tiap weekend sih, tapi weekend selama beberapa kali weekend. Coba aku hitung 5 tambah 5 10 11 weekend. Nah, beliau bolak-balik untuk belajar tentang prek dan master. Dan di luar itu, beliau juga sudah punya pengalaman yang luar biasa. Beliau adalah, kalau saya bilang, kepala sekolah dari, eh, bukan NLP, tapi kepala sekolah dari PLN. Nah, siapa yang tidak tahu PLN di Indonesia, coba? Beliau adalah kepala sekolah dari UPDL Bogor, PLN, ya, dan beliau juga adalah Certified Organization Learning Technologies dan juga beliau adalah Certified Coach dari ICF. Jadi teman-teman pengalamannya luar biasa dan materinya juga luar biasa. Beliau waktu tanggal berapa tuh waktu itu ya mempresentasikan tentang crafting your authentic leadership. Dan ketika berada di dalam acara itu, saya melihat bahwa ini materinya apik tenan dan cocok buat kita semua, baik yang berada di perusahaan, seorang leader, maupun leader di dalam keluarga. Jadi saya pikir, wah ini saya perlu nodong beliau untuk memberikan kita sharing tentang acara ini. Jadi teman-teman sudah siap untuk mendengarkan authentic leadership? Siapkah? Oke. Siap. Kalau gitu berikan reaction yang tepuk tangan dong dan kita sambut Pak Hasan. Nama lengkapnya Pak Jubaidillah Hasan. Selamat, silakan Pak Hasan untuk memulainya. Tepuk tangan dulu ya buat Pak Hasan. Yeay. Baik, Ya, silakan Pak Hasan. siap. Terima kasih, Bu Umar. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman-teman sekalian. Izin saya berbagi pengalaman saya. Kebetulan saya juga di bagian learning ya, di corporate, di PLN Corporate University. Izin saya share screen dulu. Oke, Oke, teman-teman. Ini sekaligus pengalaman, sekaligus refleksi dan pembelajaran saya kemarin berguru sama Bumar 2 tahun lebih kali Bumar ya. Sejak 2022 pas pandemi, kejeda beberapa kali, kemudian lanjut ke beberapa kelas, mulai practitioner, accessing personal genius, sama sampai master practitioner kemarin. Mungkin ada kelas-kelas lain-lain nanti Bumar. Oke,
Saya akan berbagi tentang authentic leadership. Teman-teman, izin tadi Bumar sudah memperkenalkan. Ini versi foto saya yang kalau diedit dikit lah. Ini pengalaman saya. Saya kalau certified-nya, saya kolektor sertifikasi sebenarnya. Saya ambil di ICF untuk coaching, OLT, Organization Learning Technologies, Strategic Execution Professional, ini tahun 2009 bahkan, Directive Coaching, 4DX, kemudian NLP, Meta NLP, sampai Master Practitioner, Certified Point of View, dan sebagainya. Ini pengalaman saya juga trainer panggilan sih, cuma 2 jam, kadang sharing di beberapa tempat. Kemudian saya juga ada beberapa buku, tapi ini sifatnya nulis bersama ya. Jadi buku-buku yang kita tulis bersama, kemudian ya udah kita bagi-bagi bareng-bareng. Nah, saya juga di corporate itu fokusnya di learning and development, juga expert dan practitioner di corporate university. Oke, ini sekilas tentang saya. Nah, teman-teman, awal mula waktu itu kita berbagi tentang crafting authentic leadership ya, bahwa saat kita pandemi, bahkan sebelum pandemi, kita mungkin sangat sangat gegap gempita tentang industri 4.0. Kita sangat hype banget tentang, wah, bentar lagi siap-siap nih, perubahan akan luar biasa, akan ada ini itu dan sebagainya. Cuman kita refleksi lagi sebenarnya. Dulu awal mula industri 1.0 itu diawali dengan apa? Ada yang tahu nggak? Industrial Revolution, revolusi industri 1.0 diawali dengan apa? Mesin uap, printing Mesin press. uap. Nah, kalau thank you Pak Denis. Jadi awal mula ini langsung kebuka semua ini. Ini baiknya satu-satu ya, tapi ya sudah. Oke, ternyata James Watt itu nemukan mesin uap satu saja temuan, tapi efeknya luar biasa. Dari sana ada kereta api, dari sana ada pabrik-pabrik bekerja luar biasa, dan mereka dulu itu satuannya tenaga kuda. Makanya mobil semua satuannya horsepower. Pabrik-pabrik juga horsepower dan sebagainya. Nah, bergeser, ini kurang lebih seratusan tahun berikutnya, Henry Ford menyembuhkan assembly line. Mass production terjadi. Zamannya eranya Henry Ford, mobil yang bagus itu adalah mobil yang berwarna hitam. Saya sangat ingat banget satu quote dari Henry Ford, if you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. Jadi betapa pikiran kita, mindset kita menentukan semuanya. Nah, ini cikal bakal revolusi industri. Sehingga sejak zaman itulah terjadi banyak perubahan, terjadi banyak proses-proses produksi, perusahaan, korporasi, pabrikasi, dan sebagainya. Kemudian berjalan di awal-awal 90-an, mendekati 20-an, industri 3.0. Di sana dikenal adanya robotik, automation, dan semua serba cepat. Mass production. Mass production bahkan mendekati mass customization. Maka inilah industri 3.0. Nah, nggak lama setelah itu, sebelum pandemi, 2017-2018, kita dikejutkan dunia dengan, waktu itu Pak Renal Kasali bikin buku Disruption dan sebagainya, betapa waktu itu kita, tanda kutip, tergopoh-gopoh. Wah, bentar lagi profesiku nggak relevan lagi nih. Bentar lagi ada yang gantiin, ada robot yang gantiin saya dan sebagainya. Kalau sebelumnya ada mesin uap saja, itu jadi industri 1.0. Ada assembly line itu 2.0. Ada robotik sama automation 3.0. Saat 4.0 barengan, semua sekaligus. Mulai dari IoT, AI, 3D printing, big data, automation, cloud computing, dan sebagainya. Ini aja sampai sekarang hype-nya AI itu nggak selesai-selesai. Beberapa sudah dibahas tentang bagaimana kita gunakan ChatGPT, Humata, dan semua AI yang luar biasa. Kalau dirangkum sekarang jumlahnya udah lebih dari 1.000. Saya punya folder, isinya semua AI, ini bagian nge-tweak tulisan, ini untuk akademik, ini untuk desain, ini untuk untuk bagaimana kita buat caption dan sebagainya. Jadi betapa AI itu sangat mempengaruhi. Itu hanya satu. Bayangkan saat 4.0 semua sekaligus. Nah,
Jepang ternyata menginisiasi, wah, kalau 4.0 nanti kesannya orang akan bakalan takut nih nuansanya. Maka dimunculkanlah Industri Revolution 5.0. Bagaimana semua perubahan besar dunia tadi yang sekaligus sebelumnya satu-satu, kemudian bergabung secara harmonis dengan kehidupan manusia. Makanya plus human integration. Bagaimana ternyata manusia itu bekerjanya dimudahkan dengan adanya perubahan-perubahan yang ada. Ini why, kenapa kita perlu melakukan sesuatu, ini kenapa perubahan luar biasa ada di sekitar kita. Kita refleksi lagi. Ini saat kita bertanya, Bluebird misalkan, ini mohon izin ya, nggak apa-apa ya, ada beberapa merek yang kita sebut ya. Bapak dan Ibu, kalau kita bertanya, siapa pesaing perusahaan ini? Kalau saya ngomong Bluebird, siapa pesaingnya? Kira-kira. Gojek. Siapa pesaing? Gojek. Ya, kalau Hmm. sekarang gampangannya seperti itu. Kalau dulu bayangan kita, Bluebird ya orange, gitu kan, taksi orange, Hmm. kemudian taksi silver taxi dan sebagainya. Hmm. Tapi betapa sekarang karena 4.0 ternyata dia yang nggak punya armada sekalipun bisa menjadi pesaing dari perusahaan yang sudah bertahun-tahun settle. Hmm. Betapa Bluebird itu dikembangkan trust-nya pada drivernya. Ada barang hilang dijamin, barang jatuh dijamin nggak akan hilang. Karena driver dia dilatih bertahun-tahun menjaga trust dari pelanggan tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, pesaingnya Garuda Indonesia siapa? Ada yang tahu? Siapa ya? Satu-satunya ya di Indonesia maskapai yang nasional ya. Nah, Hehehe. siapa? Kalau Ayo, ragu open mic di chat juga nggak apa-apa. monggo. Siapa teman-teman? Siapa? Pesaing Garuda. Mau diketik juga boleh ya, Pak Hasan? Boleh, boleh. Nah, ayo Saya di. sesekali buka. Nah, ada yang tulis Air Asia. Air Asia. Satu Air Air Asia. Asia, Air Asia. Nah, yo, sopo meneh, sopo meneh. Citylink, Lion. Lion. Thank you yang sudah chat. Teman-teman, thank you. Bu Tikamci atau Pak Martin dan Bu Manta ya. Teman-teman, kalau Garuda Indonesia, pesaingnya bisa jadi Citylink, AirAsia, dan sebagainya. Itu dulu. Itu kalau kita bayangin Bluebird pesaingnya ya Orange Taxi, Silver Taxi. Ternyata saat kita level industri yang sekarang, pesaingnya jangan-jangan yang kita kategorikan pesaing adalah Zoom. Hmm, Bapak dan Ibu tadi ada yang dari Taiwan gitu kan. hmm, Kalau sesi ini adalah offline, jangan-jangan kita ketemunya offline juga. Training-training betapa sekarang training meeting semua bisa dalam model online. Ternyata Zoom menjadi disruptor untuk Garuda. Garuda low vacancy, jumlah okupansi penerbangannya rendah, jangan-jangan karena Zoom. Hotel juga okupansinya rendah, jangan-jangan karena Zoom. Yang dulunya kelas 2 hari di mana suatu lokasi kemudian pakai penginapan di hotel, pakai penerbangan, pulang pergi, kendaraan dipakai, sekarang nggak ada. Zoom, very efficient. Betapa perubahan luar biasa dan itu di tengah-tengah kita. Maka saya kembali ke risetnya Gallup tahun 2021, riset di tengah pandemi, successful change start with preparing people and leaders. Kita di organisasi kita udah mempersiapkan people kita dan leader kita belum? Orang-orang dan leader. Saya pernah dapat survei juga yang lain yang mengatakan semua leader Fortune 500 saat ditanya siapa sih atau apa sih yang menjadi aset terbaik yang ada di perusahaan Anda. Nggak ada satupun yang berbeda. Jawaban yang nomor satu adalah people. Nggak ngomong tentang gedung saya yang nilainya triliunan. Bukan ngomong tentang manufacturer saya yang di lokasi sangat strategis di Silicon Valley dan sebagainya. Nggak. Tapi my people. Maka what to do? What need to do? Maka yuk kita pelan-pelan dalam apapun aktivitas kita. Yang kita perlukan adalah kita perlu kembangkan authentic leader di tengah-tengah kita. Kita menjadi pemimpin yang autentik, kita menumbuhkan
tim kita menjadi leader yang otentik, kita juga menumbuhkan orang-orang di sekitar kita menjadi diri-diri yang otentik. Oke, ini ice breaking sekilas, teman-teman. Teman-teman, kalau saya pengen memasukkan jerapah ke dalam kulkas, ada yang tahu caranya gimana? Buka kulkasnya dulu, Oke, Pak Martin, terus? terus masukin Masukin jerapah, Om. masukin jerapahnya. Oh, oke, berarti buka kulkasnya, dorong jerapahnya ke dalam, ditutup, gitu ya? Iya. Oke, masuk akal. Thank you Pak Martin, thank you Pak Fauzi. Teman-teman, ini filler doang. Oke, kalau gitu apa makna menjadi otentik bagi kita? Otentik dulu nih, otentik leadership, otentik leader. Otentik itu apa? Boleh dibantu di chat teman-teman. Menurut teman-teman, otentik itu seperti apa? Boleh? Open mic juga nggak apa-apa. Ada yang menuliskan khas dari Khas. Bu Sherwin. Siap. Ada yang bilang Original. original. Nah, true to oneself. To oneself, keaslian, keakuratan, nilai yang unik. Thank you. Ada yang Genuine. bilang genuine. Nah, Nah, ada fit. otentik kadangkala kalau kita refleksi ke diri sendiri, ini ada survei sekilas saja, tapi nggak saya tampilkan. Otentik seringkali bagi setiap orang, kalau kita menjadi diri yang otentik, itu maka orang akan menjawab, jadilah diri sendiri. Kita diri yang otentik, katanya seperti itu. Nah, di sisi yang lain, kalau kita bagi ya, authentic leadership, authentic leader. Nah, leadership, apa yang kita pahami tentang leadership? Leadership itu esensinya apa sih? Leadership itu apa sih? Boleh dibantu lagi, teman-teman? Leadership itu apa? Ada yang bilang, oh belum ada yang nulis. Kalau yang tadi bilang kepemimpinan, kata Bu Syani. Oke, thank you Bu Shani. Kepemimpinan. Leadership itu kepemimpinan. Ada yang lain? Open mic juga nggak apa-apa loh, nggak ada yang larang loh. Kalau saya suka bilangnya leader dan ship, Pak. Leader, Oh, ship kapalnya. Nah, leader dan kapal. ada yang bilang being model, being inspiration. Dan ada yang bilang Bu Dian mengatakan mampu menginspirasi orang, dan Pak Sherwin ya mungkin ya, atau Ibu Sherwin mampu being model, being inspiration, dan kata Bu Lala teladan dan menjadi inspirasi. Siap, thank you teman-teman. Ini Pak Anggi juga, cara mendidik diri sendiri dan orang lain. Leader itu pelayan. Kalau saya menukil, saya kalau konsep atau referensi leadership yang saya gunakan itu banyak dari John C. Maxwell. John C. Maxwell ini seorang pendeta ya. Dia hidup di keluarga pendeta, kakeknya, bapaknya itu pendeta, dan dia itu punya satu statement bahwa kalau Anda belajar konsep leadership paling bagus, itu di lembaga yang tidak bisa menghukum orang lain. Kalau di kantor kan, lo nggak nurut, gue mutasi lo. Lo nggak nurut, gue kasih surat peringatan. Kadang-kala kan gampang. Kalau di kehidupan kayak gereja, kayak di masjid, lo kegiatan kok nggak ikut, kok nggak kontribut, ya udah lo gue pecat dari pengurusan. Ye, hore, nyari orang berikutnya yang berat, ya kan? Itu kalau di lembaga-lembaga yang nggak bisa ngasih punishment. Kita perlu menjadi diri kita sehingga mereka benar-benar ikut kita sebagai tim kita. Makanya ada yang John C. Maxwell selalu mengatakan the essence of leadership is influence. Saat kita mampu mempengaruhi orang lain. Nah, saya ngambil satu referensi dari John C. Maxwell. Katanya Maxwell, leadership itu ada 5 tingkatan. Tapi sekali lagi Maxwell punya banyak, puluhan buku. Saya nggak paham. Saya referensi bukunya Maxwell itu sejak zaman kuliah. Udah 20-an tahun lebih kayaknya. Udah tua juga ternyata ya. 20 tahun lalu saya udah baca bukunya dia. Nah, ini ya yang bukan yang terbaru, tapi salah satu yang paling terkenal itu Five Level of Leadership. Kalau kita ngomong tentang leadership, ini versinya Maxwell ya. Versi yang lain banyak macamnya. Katanya Maxwell, leadership level 1 itu leadership from position. Leadership karena rights atau kita punya hak.
People follow you because they have to. Jangan-jangan kalau Anda yang punya titel leader di kantor, itu Anda diturut omongannya, itu karena Anda atasan mereka. Karena Anda punya otoritas. Anda punya kemampuan menghukum. Anda punya hak untuk menghukum. People follow you because they have to. Kepeksa. Terpaksa. At least kita menjadi leader istilahnya karena SK. Karena ada yang menugaskan kita di sana. Tapi pernahkah kita berpikir kita naik tangga ke leadership level 2? Apa itu level 2? Level 2 adalah permission. Karena kita membangun relationship dengan mereka, people follow you because they want to. From they have to, jadi they want to. Pernahkah kita, kalau kita menjadi seorang leader gitu ya, saya di kantor punya tim, kurang lebih plus saya itu sekitar 95-an orang. Saya selalu curiga, kalau 95 dikurangi 1, 94. Jangan-jangan ada grup WA yang 94 isinya. Yang mana nggak ada sayanya. Atau Anda punya tim, isinya 100 orang, plus Anda, jangan-jangan ada grup WA yang isinya 99 orang, dan itu yang nggak ada hanya Anda. Kira-kira di grup WA itu, muji-muji Anda nggak isi? Wah, Pak Hasan itu bagus, luar biasa gini. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Di true. Nggak mungkin. Karena apa yang ada di sana adalah, begitu kita ngomong sesuatu, di sebelah ngomong doang, gini, dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena jangan-jangan kita belum jadi leader yang berbasis relationship. Kita belum jadi leader level 2 yang diizinkan, yang dapat permission menjadi leader mereka. People follow you because they want to. Maka siapapun Anda, dimanapun Anda saat menjadi seorang leader, yuk kita pelan-pelan naik kelas yuk menjadi leader level 2. Kemudian, saat kita menapaki proses leadership, saat kita mampu membangun hubungan dengan orang lain, maka pelan-pelan karena hubungan baik itu, kita itu bisa menjadi leader level 3. Karena apa? Karena kita bisa menghadirkan hasil. Kita membuat perbedaan di organisasi. Ada dan nggak ada kita, kok kinerja makin bagus ya dengan adanya leader yang ini? People follow you because of what you have done for the organization. Kita contribute ke organisasi. Wah, ini kalau nggak ada Pak Hasan, kinerja organisasi nggak kayak gini, nih. Ada nggak yang punya statement semacam itu? Meskipun dalam hati. Jangan-jangan pelan-pelan kita bisa naik level 3. Nah, dan sebagainya, level 4 people development, kita ngembangkan orang lain, reproduction, dan pinnacle, karena respect. Saya nggak akan memperjelas semuanya itu, tapi at least saat kita menjadi authentic leader, kita itu at least ada di level 2. Kita mendapatkan permission dari tim kita untuk menjadi leader bagi mereka. Oke, by the way tadi teman-teman, saya bisa dipotong di sesi manapun kita diskusi kalau mau, karena nanti saya agak tambahin materinya biar lebih enak lah kita ngobrol-ngobrol nanti. Oke, teman-teman. Nah, tadi kita ngomong tentang menjadi diri yang otentik, menjadi diri yang mendapatkan izin dari tim kita karena keotentikan kita sebagai leader mereka. Kita bangun hubungan. Tapi kalau kita cek di sekeliling kita, jangan-jangan banyak pemimpin yang pakai topeng. Saya punya banyak leader-leader mantan pemimpin-pemimpin saya. Saya dalam hati itu punya omongan. Gak capek ya. Nggak capek ya. Dalam artian mereka itu sebenarnya nggak seperti itu. Tapi karena dia punya pemikiran bahwa leader yang baik adalah orang yang tegas, yang tegang, serius. Sehingga apa yang terjadi? Mereka capek dengan topeng yang mereka terus pakai. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari selama 7 kali dalam seminggu. Yuk kita jadi diri yang otentik yuk. Kita lepas pelan-pelan topeng kita. Caranya gimana? Nanti kita akan lakukan perjalanan, journey ke sana. Maka, ini nggak ada suaranya. Bentar.
Izin saya stop share lagi, lupaan tadi. Bentar. Lupaan saya. Share sound. Oke, ini film sekilas saja. You cannot be a perfect, but you can be authentic. Kita sebagai seorang diri, sebagai seorang insan, kita sebagai seorang leader, kadangkala nggak perlu maksain jadi diri yang sempurna, tapi yuk jadi diri yang otentik saja, karena di sanalah sejatinya diri kita. Oke, begitu apa sih authentic leadership? Tadi kita udah belajar tentang authentic itu apa? Menjadi diri sendiri. Kebanyakan mengatakan seperti itu. Be true to yourself. Leadership itu apa? Leadership itu influence. Bagaimana kita kalau pakai Maxwell, at least level 2 lah. Kita leader yang bukan karena rights, tapi karena permission. Kita bukan jadi leader karena mampu memaksa, memberikan hukuman pada orang, tapi kita mampu memberikan pengaruh dan mampu membina hubungan dengan tim kita. Saya punya banyak referensi tentang apa itu authentic leadership. Nah, authentic leadership di banyak pendapat dari para pakar, para ahli, saya gabungin dan saya nanya pada ChatGPT. Katanya ChatGPT itu kayak gini. Pemimpin otentik itu bertindak sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka, terbuka terhadap kekuatan dan kelemahan mereka, dan membangun hubungan yang kuat dengan orang di sekitar mereka. Kata kuncinya di sini, bertindak sesuai nilai, terbuka terhadap kekuatan dan juga kelemahan. Karena seorang leader kadang-kala nggak suka kalau dilihat lemah. Makanya mereka pakai topeng. Selalu tegak, selalu... Bolehlah leader itu ngomong, saya kok capek, saya kok lelah. Nggak apa-apa. Itu manusia. Menjadi diri yang transparan. Selalu terbuka dengan tim. Dan yang terakhir adalah membangun hubungan yang kuat dengan orang di sekitar mereka. Nah, ini katanya ChatGPT. Makanya kalau dirangkum dalam satu kalimat, authentic leadership is the fullest expression of me for the benefit of we. Teman-teman, kalau kita di kantor, kita di tempat kerja kita, kadangkala ada dilema. Kita menjadi diri yang otentik di tempat kerja kita. Kira-kira apa dilema kita? Boleh di-chat dong? 1, 2 saya bacain, terus saya nanti keep going on. Apa dilema menjadi diri yang otentik di tempat kerja? Ada? Belum ada yang ngetik? Belum ada, Pak. Apa ya dilemanya? Oh, ada yang bilang patah hati. Ada yang bilang Oh, dibenci. Wah. diomongin orang. Hmm. Oke. Bu Mar, izin saya diriman. Kita nanti jam berapa? Selesainya Ini jam jam 21.00. Pak Hasan. 21.00 ya. Ah, Saya masih cukup waktu biar iya. time manajemennya oke. Iya, masih oke, masih oke. Aneh sendiri, lawan arus, saat wanita yang dicintai malah memilih dia. Loh, kok gini? Aduh, Tidak disukai, tidak disukai. lawan Disukai. arus. Kira-kira apa ya autentisitinya saat wanita yang kita cintai malah memilih dia? Wah, Wah, ini itu. Bu Mar pakai ilmu mainline, bahaya nanti dibolak-balik ini. Pak Hasan, saya boleh bertanya, Pak, Oh ya Bu Mar, silakan Bu Mar. tentang authenticity. Karena saya melihat bahwa banyak orang ingin menjadi otentik, sehingga keluar semua apa asli lah gitu ya. Somehow aslinya itu jadi menakut-nakutkan orang. Jadi ini aslinya gue ngomong kencang-kencang gitu ya. Atau ini ya gue orangnya begini dan marah-marah misalnya atau dengan mendelik-delik dia merasa bahwa dia autentik dan bangga menjadi genuine atas dirinya, tapi justru autentik itu tanpa sadar malah membuat orang merasa terintimidasi. Nah, itu saya gimana tuh kalau menurut Pak Hasan nih? Ya, saat kita menjadi diri yang otentik, kadangkala kita lupa. Yang kita maksud otentik itu bukan berarti kita egois. Kita bisa jadi dikembangkan di keluarga atau di budaya yang membuat kita tanda kutip setengah macam, kayak gitu kan ya.
Jadi kemana-mana pengen mengaum saja bisa. Tapi apakah itu diri kita yang otentik? Atau pertanyaannya jangan-jangan kita masih belum mengenali diri kita. Hmm. Nah, makanya saat kita menuju perjalanan, saya menyebut perjalanan, menjadi authentic leader itu adalah sebuah perjalanan yang perlu kita lalui. Menjadi diri kita yang ekspresif itu, nah pertanyaannya, seberapa kenal Anda dengan diri Anda? Hmm. Nah, jangan-jangan, makanya tes Bumar ada identity compass, ada MBTI, ada tentang personality plus dan sebagainya. Kenapa semua tools itu ada? Karena jangan-jangan kita nggak tahu siapa diri kita. Diri terbaik kita itu jangan-jangan bukan yang marah-marah tadi. Nah, nanti kita akan sepanjang jalan akan dapati insight apa sih diri yang otentik, diri yang leader yang otentik seperti apa. Oke, thank you Bumar. Ya, thank you Pak Hasan. Oke, di sini katanya Bu Tirsa dilema antara self value dengan common practice. Bu Eva ngomong tentang takut salah orang lain interpretasikan maksud hati. Bisa share materi. Oh ya, boleh nanti sama Bumar materinya. Oke, thank you. Oke, izin saya lanjutkan teman-teman. Tadi tentang dilema authenticity di tempat kerja. Dan kalau kita nggak berani menjadi diri kita, kita itu jangan-jangan diri kita itu orang yang very bright, sangat luar biasa, cerdas, sangat luar biasa inisiatif. Cuman, nanti kalau aku melakukan ini, aku dianggap cari muka. Nanti aku kayak gini, jangan-jangan aku dianggap nanti menjilat dan sebagainya. Akhirnya kita berhenti menjadi diri yang otentik. Maka jangan-jangan, nah, mengapa menjadi otentik tempat kerja penting bagi kita? Ini bisa jadi menjadi pertanyaan dan klarifikasi atas keraguan kita di dilema tadi. Menjadi diri otentik itu menjadi diri kita yang seperti apa sih? Dan kenapa itu menjadi penting? Gambarannya kayak tadi lah. Kalau diri yang nggak otentik itu kita pakai topeng. Misal gambarannya adalah itu. Maka seberapa lama kita pakai topeng itu? Ada yang pernah dengar ilmu dari profesor di sebuah universitas? Kita itu bisa jadi kalau kita diminta ngangkat tangan kita kayak gini. Kita diminta ngangkat tangan kita kayak gini. Ini seperti halnya kita mengangkat topeng, pakai topeng. Bayangkan kita ngangkat tangan kita kayak gini selama 5 menit, mungkin nggak keras. 10 menit udah mulai berat. 1 jam, wah udah luar biasa. Bayangkan 8 jam kita lakukan seperti ini, ngangkat tangan seperti ini. Dan tanpa kita terasa, itu betapa sakitnya, betapa nggak nyamannya jadi diri yang nggak otentik itu. Maka kenapa kita perlu menjadi diri yang otentik itu sangat penting. Kenapa? Karena authentic leader itu create engagement. Ada riset dari Gallup yang mengatakan bahwa kita punya krisis engagement. Hanya 13% pegawai di seluruh dunia yang engage. Berarti ada 87% yang nggak engage. Padahal kalau kita lakukan survei engagement survei, jawabannya di atas 80%. Wah, engagement kita luar biasa. Bener nggak pertanyaannya? Beda antara engagement sama, kalau engagement itu bagaimana setiap orang itu pengen memberikan yang terbaik buat perusahaan. Kalau perusahaan memberikan ke pegawainya, perusahaan organisasi memberikan ke tim kerja di dalamnya, itu bisa jadi namanya kalau engagement itu kan sama contribution, selaras dengan contribution yang ada. Nah, masalahnya kontribusinya nggak maksimal, jangan-jangan ada masalah di engagementnya. Teman-teman, katanya menjadi authentic leader itu kadang-kala seperti ini. Kita mengakui ada gajah yang segede gaban gini di ruangan. Kita selalu pengen pakai topeng, pengen diri yang tegas. Padahal kita lagi capek-capeknya. Kita menjadi diri yang strong. Padahal kita pengen ada yang dengerin curhatan kita. Authentic leader kadangkala menjadi diri yang kita nggak pengen tunjukkan sejatinya diri kita seperti apa. Oke, lanjutannya tadi. Pertanyaan kedua,
Bagaimana memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ada yang punya jawaban cara masukin gajah ke dalam kulkas? Keluarkan jerapahnya, masukin gajahnya ke dalam. Oke, thank you Bu Nurinda. Kalau awalnya buka kulkasnya, keluarkan jerapahnya, dorong gajahnya ke dalam kulkas, tutup pintunya. Thank you. Oke. Simpel itu. Oke. Nah, teman-teman, ternyata ini ice breaking aja ya. Ini sesi online biar hidup aja. 3 myths about authentic leadership. Sadar nggak kita bahwa ada mitos-mitos terkait otentikitas kita menjadi seorang leader? Oke, ternyata ada jawaban yang online juga. Thank you, Budian. Ini yang ternyata udah ada yang nanya beberapa. Saya sambil kilas saja jawabnya ya, karena biar kita ngalir juga ya. Kita bisa kok Pak, walaupun tidak sesuai dengan otentik kita, caranya cuma satu, kudu ikhlas menjalaninya. Ya, bisa jadi. Kemudian Bu Anggi, ini izin kalau salah, mohon maaf ya. Anggi Bara Laut Harahap. Orang yang bisa sampai tahap ikhlas itu memang nggak gampang. Saya pernah di posisi di mana saya orangnya emosi, tapi mau nggak mau, saya harus menahan diri saya, tapi karena saya ikhlas, alhamdulillah. Sekarang saya bisa mengatur emosi saya, walau itu berat. Nah, ini kalau mengatur-ngatur emosi, memahami diri dan sebagainya, ini perlu ikut kelas practitioner nih, Bu Mar. Oke, teman-teman. Thank you atas sharingnya di grup chat. Nah, sekarang saya akan sharing 3 mitos. Kita menjadi diri yang otentik itu seperti apa? Mitos pertama adalah I am who I am. Ini mungkin relate dengan apa yang Bu Mar sampaikan tadi atau tanyakan. Sebenarnya siapa kita dengan jangan selalu berubah. Seringkali kita bahkan tidak menyadari siapa kita menjadi saat bertindak. Kita menjadi siapa saat bertindak. Untuk menjadi pemimpin yang lebih otentik, kita perlu tetap ingin tahu tentang siapa kita saat ini. Dan memilih menjadi siapa kita ingin menjadi nantinya. Jangan-jangan kita sebelum ikut kelas ini berbeda dengan diri kita setelah ikut kelas ini. Setiap momen dapat aha momen saja. Jangan-jangan kita sudah menjadi diri yang baru lagi. Maka saat kita mengatakan I am who I am, jangan-jangan diri Anda bukan diri Anda yang barusan saja. Karena diri Anda terus berkembang. Kalau bahasanya Pak Yudi, menjadi diri yang selalu berdaya. Jangan-jangan ada mindset-mindset, belief-belief, frame-frame tertentu yang buat kita terperangkap pada ketidakberdayaan kita. Makanya saat kita I am who I am yang seperti apa? Authenticity means I must always be consistent in my action. Saat saya menjadi diri atau leader yang otentik, saya perlu untuk konsisten dengan apa yang saya lakukan. Sebenarnya, diri otentik kita itu dapat beradaptasi dengan situasi. Kita dapat menyesuaikan gaya komunikasi, bertindak, berperilaku, sambil tetap setia pada tujuan. Kita menyesuaikan gaya leadership kita saat interaksi dengan tim, tapi konsisten dengan value, integritas, dan sebagainya. Maka, bisa jadi action kita di satu kondisi A, action kita di kondisi yang lain B. Bukan berarti tidak konsisten, tapi kita konsisten pada tujuan kita, konsisten pada value kita. Dan yang terakhir, authentic leader are born, not made. Seorang pemimpin otentik itu pemimpin yang selalu terbuka menerima umpan balik dan terus belajar dari pengalaman. Maka seorang leader itu akan selalu mencoba menemukan dirinya dari waktu ke waktu. Authentic leadership is the fullest expression of me for the benefit of we. Teman-teman, kalau saya menunjukkan gambar ini, apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang pertama kali di pikiran Anda?
Apa? Kalau kita ngelihat ini atau Kalau saya lihat super Kapten Amerika, wah, yang superhero paling, katanya iya, boleh. yang paling dalam superhero, Avenger. Teman-teman, kalau kita ngomong orang-orang di sini, kalau ya nanya siapa sih yang paling kuat? Jangan-jangan jawaban kita adalah Thor lah yang paling kuat. Kalau ngomong orang yang paling pinter, ya ini bisa jadi dilema ya antara Tony Stark sama si Bruce Wayne. Ada yang paling pintar. Kalau paling kaya nggak ada yang ragu lah. Tapi pertanyaannya, Kapten Amerika yang paling apa ya? Kenapa dia yang layak jadi pemimpin dari para orang keren ini? Orang terbaik di semesta. Ini hitungannya semesta ya, karena kita ngomongnya Avengers. Jangan-jangan Kapten Amerika menjadi leader mereka karena dia orang yang otentik. Sadar nggak kita bahwa belum tentu yang paling kuat lah yang menjadi pemimpin. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi menjadi yang paling otentik. Oke, ini satu film sekilas. Ini hanya 1 menit. Coba kita ikutin ya teman-teman ya. Speakernya bisa ada agak digedein dikit. 30 detik atau 1 menit ya. Saya agak lupa nih. Kita dengerin. I don't know, Dad. Saya kasih framework dulu ya. Ini adalah Po dan bapaknya. Po dan bapaknya ketemu. Ini setelah Po dipilih menjadi Dragon Warrior. Meskipun para gurunya ragu, nggak mungkin orang cabi bin gendut kayak gini menjadi Dragon Warrior. Karena bayangan mereka, Dragon Warrior itu adalah kesatria yang bisa menumpas musuhnya, musuh besarnya, muridnya si guru tadi itu. Yang kekuatannya luar biasa. Yang bahkan Five Heroes itu nggak sanggup melawannya. Nah, ini Po baru ditunjuk menjadi Dragon Warrior, dapat scroll, dan dia nggak tahu jawabannya. Jadi Dragon Warrior itu seperti apa. Nah, ini moment of saat dia menemukan jawaban itu ternyata dari percakapan ini. Kita lihat. I don't know, Dad. Honestly, sometimes I can't believe I'm actually your son. Paul, I think it's time I told you something I should have told you a long time ago. Okay. The secret ingredient of my secret ingredient soup. Oh. Come here. The secret ingredient is nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. Wait. It's just plain old noodle soup? You don't add some kind of special sauce or something? Don't have to. To make something special, you just have to believe it's special. There is no secret ingredient. Kalimat terakhirnya, there is no secret ingredient. Maka seperti itulah perjalanan kita menjadi pemimpin yang otentik. Nggak ada rumus rahasia, nggak ada cara cepat, cara jitu, dan sebagainya. Kayak dulu kalau mau masuk UMPTN, SPMB, ada cara cepatnya, cara cerdasnya, nggak ada ternyata. Kadang-kala kita hanya perlu percaya pada diri kita bahwa kita istimewa, maka kita istimewa. Bahwa kita leader yang otentik dan menuju keotentikan kita, maka kita percaya, maka kita menjadi. I don't know, Dad. Honestly, Kalau istilahnya, sometimes I can't believe I'm actually your son. Honestly. kalau istilahnya Bumar, if you become, sorry, agak lupa Bumar. Tadi, As as you become, as as you believe, so you become. okay. As you believe, so you become. Tadi udah kepikiran itu, begitu Dragon Warrior-nya nyala lagi, oh lupa. Oke. Maka yang kita perlukan adalah mindset shift pertama dari seorang authentic leader itu adalah move from your ego to your authentic self. Kadangkala kita
lupa atau kita ngaku diri yang otentik kalau kita menjadi diri kita. Katanya, seringkali kita lupa diri kita yang kita maksud itu jangan-jangan ego kita. Menjadi diri yang pemarah tadi, saya gini emang. Jangan-jangan kita lebih mendahulukan ego kita, bukan otentiknya kita. Maka otentik kita yang seperti apa? Yuk, there is no secret ingredient. Kita cari ke dalam, lebih dalam lagi. Jangan-jangan diri kita ini masih ditutupi beberapa lapisan tanah atau lapisan apa, itu yang perlu kita buka sehingga menjadi diri kita yang otentik. Yang kedua, mindset kita yang perlu kita geser untuk menjadi authentic leadership. Yang pertama adalah leading others start with leading yourself. Kadangkala kita ingin memaksakan sesuatu pada orang lain, yang bahkan jangan-jangan kita memimpin diri kita saja tidak sanggup. Kita mengharuskan orang lain bangun pagi esok. Anda bangun sendiri untuk memaksa diri ke kamar mandi aja nggak sanggup. Kenapa Anda merasa mampu dan mewajibkan memaksa orang lain melakukan sesuatu yang kadangkala Anda pun nggak mau lakukan? Makanya, authentic leadership itu bahasa lainnya juga walk the talk. Leading others start with leading yourself. Yang kedua, jangan-jangan your leadership is a reflection of your relationship with yourself. Kepemimpinan kita itu adalah refleksi, adalah cerminan dari hubungan kita dengan diri kita. Kita menjadi leader yang tanda kutip full of emotion, jangan-jangan ke diri kita kecewa. Dalam diri kita ada trauma-trauma tertentu yang kita belum tahu caranya menguak itu sehingga itu bisa disingkap sehingga kita menjadi diri yang otentik tadi. Your leadership is a reflection of your relationship with yourself. Yuk kita perbaiki hubungan kita dengan diri kita. Yang ketiga, mindset yang perlu kita latih menjadi authentic leader adalah self-esteem atau harga diri kita atau keberhargaan kita. Itu seperti apa? Kalau sebagai authentic leader, kita seringkali seperti ini. Ini contoh nih. Misal, Bapak dan Ibu, kita, kalau saya gunakan kata yang lain, misal, kita berharga kalau ada yang boleh bantu isi chatnya juga nggak apa-apa atau open mic. Kita berharga jika jika apa? Open Ya, mic juga nggak apa-apa. kalau Jika kita berguna bagi orang. Jika kita berharga jika kaya. Oke. Kalau ada yang menghargai diri kita. Kita berharga jika bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri. Nah, misal, Bu Lala, ini nggak apa-apa yang terakhir aja saya baca ya, Bu Lala. Misal, suatu ketika kita tidak bermanfaat, lagi tidak bermanfaat buat orang lain. Lagi tidak bermanfaat buat diri sendiri. Apakah kita tidak berharga lagi? Apakah ketika kita bisa menghargai diri sendiri, katanya Bu Ulfa. Ketika kita bisa menghargai diri sendiri. Suatu ketika kita nggak bisa, kita lagi kecewa, kita lagi gagal. Apakah saat itu kita tidak berharga? Atau harga kita turun? Maka authentic leader punya self-esteem yang senantiasa konsisten. Kita itu berharga, istilahnya siapa tadi? Saya berharga dari tanahnya, katanya Bu Yusti tadi. Dari awal kita diciptakan oleh Tuhan di muka bumi, kita itu berharga. Kita nggak perlu syarat-syarat tertentu biar kita berharga. Karena dari awal, saya berharga. Maka itulah otentisitas kita. Maka seorang authentic leader adalah orang yang berharga. Dan dia, karena merasa berharga, dia gagal ataupun berhasil, dia akan tetap berharga. Bukan saat dia gagal melakukan sesuatu, gue nggak bisa emang jadi leader, gue nggak berharga, dan sebagainya. Enggak. Dia dari awal, dari sononya sudah berharga.
apapun yang terjadi di eksternal tidak mempengaruhi internalnya dia. Oke. Oke, ini lanjutannya. Suatu ketika ada banjir dahsyat, teman-teman. Suatu ketika aja banjir dahsyat. Tahu cerita ini? Nabi Nuh mengajak semua binatang masuk ke dalam perahu. Mau ada banjir besar nih, yang bahkan gunung tertinggi pun tertutup air nanti. Pertanyaannya, dari semua hewan yang ada di sini, ada hewan apa yang tidak ikut ke dalam kapal? Ada? Dicet dong. Kucing. Gajah, Bu Giokni dan kata Bu Giokni. Oh, lagi di kulkas tadi. jawabannya gajah. Kenapa? Karena gajahnya masih di dalam kulkas. Kalau tadi mindset, nah sekarang action. Action dari authentic leader itu seperti apa? Kita ngomong tentang dua hal. Ada neurosemantik, ada neuroscience. Menunjukkan bahwa postur kita dan chemistry otak kita itu mempengaruhi diri kita. Saat kita Anda kalau dalam contoh-contoh misalkan, Anda bisa nggak sih merasa sedih saat menatap tegak ke atas? Bisa, tapi challenging banget. Ataupun Anda merasa bahagia, tapi posisi menunduk. Bahwa postur kita mempengaruhi kimiawi diri kita, mempengaruhi tentang apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, dan sebagainya. Maka saat kita menjadi authentic leader, yuk kita coba cari apa sih aktivitas atau latihan rutin yang akan kita lakukan, yang akan membuat kita terhubung pada diri kita. Kalau seorang muslim misalkan cari waktu-waktu tertentu untuk berzikir, untuk berpikir. Kadang-kala zikir dan fikir itu kita pisahkan. Padahal di momen itulah kita berkontemplasi, mendekat pada Yang Maha. Ada juga yang pakai meditasi, pakai olah nafas, tarikan-tarikan nafas, menyatu pada diri kita. Kita menyadari diri yang otentik kita seperti apa. Kita masuk ke dalam diri kita lebih dalam lagi. Ada yang pakai yoga dan sebagainya. Authentic leadership action yang kedua itu adalah give yourself an A. Giving ourselves an A is not appreciating, it's about appreciating our humanity in making peace with our flaws. Yang namanya manusia itu punya kelemahan. Bahkan kalau kita cerita tadi tentang Kapten Amerika, betapa dia punya masa lalu. Tentang wanita yang dia cintai di masa lalu. Tentang ada beberapa hal yang dia tidak bisa lakukan, sehingga dia berhutang budi sama temannya, lupa namanya, Bedrock atau Brock gitu ya. Intinya dia juga punya flaws. Makanya saat kita menjadi diri kita yang otentik, diri leader kita yang otentik, give yourself an A. Kita terima diri kita apa adanya dan kita berikan bahwa yuk kita terima diri sisi humanitas kita. Kita itu manusia. Kita berdamai dengan diri kita. Pokoknya dalam banyak teknik neurosemantik, forgiveness itu very powerful. Jangan-jangan ada yang belum kita forgive dari diri kita. Ini contoh. Ini bawa ke yang ketiga nanti. Ada yang tahu nggak squid? Squid, ada yang tahu? Teman-teman? Ini kalau di SpongeBob namanya Squidward. Temannya SpongeBob. Ada yang tahu ya? Kalau di dunia nyata bentuknya itu kayak gini. Squidward. Hidup di Bikini Bottom bareng SpongeBob. Gambarannya, squid itu seperti ini. Dia hewan yang sebenarnya bergerak ke sana kemari, mendekat di mana ada matahari, di mana ada plankton, di mana dia itu bisa buka mulut kemudian makan, dan itu yang akan membuat dia tetap hidup. Jadi dia hidup terombang-ambing di air laut. Tujuan hidup dia hanya dua hal.
Yang pertama adalah dia menemukan kapal yang karam, yang tidak jauh dari sinar matahari, sehingga dia nempel di sana, dan seumur hidup dia hanya akan ada di sana. Sehingga tubuhnya nanti hanya cukup buka mulut dan makan. Buka mulut, makan, nutup, itu dapat makanan. Ataupun di karang yang dekat dengan permukaan. Sehingga mereka mirip dengan coral reef ini. Nah, tahu nggak kalau Anda baca di literaturnya, squid, temannya SpongeBob itu dalam kehidupan nyatanya itu adalah binatang yang sangat menyedihkan menurut saya. Karena dia begitu nempel pada karang, nempel pada kapal yang terkaram ini, maka yang pertama kali dia lakukan adalah memakan otaknya dia. Jadi, si squid saat dia menemukan suitable rock will attack itself for life. At this point, it eats its own brain. Jadi dia itu hidup dan tumbuh tanpa otak. Seorang leader nggak mungkin. Seorang leader masih punya curiosity, punya keingintahuan. Ingin tahu tentang dirinya, tentang orang lain, bagaimana dia bisa adapting, menjadi diri dan membuat orang menjadi diri terbaik mereka. Maka, Squid Life Cycle ini mengajarkan kita sebagai authentic leader, kita perlu menjadi diri kita yang terus bertanya. Ini always, sorry, itu yang terakhir nanti ya. Always ask yourself, who I am being right now. Am I operating for fear or from values and inspiration? Kita bertanya pada diri sendiri, saya ini lagi jalan di mode apa? Pakai diri yang emosional kah? Pakai diri yang limbic system operatingnya? Atau menjadi diri yang neokortex, yang cerdas, yang bisa berpikir kreatif dan inovatif, yang berbasis pada value dan inspiration saya? Atau karena ketakutan saya? Kalau ketakutan ini kan versi batang otaknya dia, fight or flight. Oke, terakhir. Suatu ketika, kita pengen menyeberang dari sungai Amazon yang sangat terkenal banyak buayanya, yang sangat ganas dan pemakan manusia. Ada yang berbagi gimana caranya kita bisa menyeberang ke sungai Amazon ini? Dari kiri ke kanan. Gimana caranya? Ditulis di Ada? chat atau mau Chat langsung boleh. bicara langsung juga boleh. Ayo, bagaimana? Caranya gimana? Waduh, udah malam kayaknya ini ya. Saya langsung nyolek Bu Giokni deh. Mana Bu Giokni? Atau siapa yang ada yang nulis nih? Ada yang chat. Oh, untuk Di, M. dijala semua ikannya. Satu lagi Bu Dian siapin mental. Bikin rakit, kata Bu Wirda. Pertanyaannya buaya loh ya. Banyak buaya yang sangat ganas dan pemakan manusia. Yakin bikin jala. Yakin dijalain ikannya. Yakin cuma nyiapin mental doang. Iya ya. Jawabannya, biar nggak lama-lama ya, izin saya langsung shortcut. Jawabannya adalah, ya udah nyebrang aja kan. Apa susahnya? Kenapa? Bukankah tadi semua binatang sudah ada di kapalnya Nabi Nuh? Bersambung toh. Maka authentic leader itu mampu menyatukan. An authentic leader is a visionary who connects the dots, paving the way for impactful action. Seorang authentic leader itu bisa mengkoneksikan dirinya dengan orang lain, atau orang lain dengan orang lain, atau orang lain dengan dirinya sendiri. Connecting the dots. Itu authentic leader action yang keempat. Connect. Nah, ini koneksi dari yang awal ya, jerapah, gajah, Nabi Nuh, dan sungai yang barusan. Connecting the dots. Oke. Teman-teman ada yang pernah dengar tentang red car theory? Saya bukan salesnya Toyota Yaris. Ada yang pernah dengar? Atau saya nanya Pak Denis deh. Pak Denis, tadi pulang kerja dari mana Pak Denis? Pulang kerja, kantornya di mana?
Hari ini kebetulan di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Iya. Dari Tapi rumah saya sempat keluar? familiar sih sama Red Car Theory. Oh, oke. Saya Iya. juga Ya, pernah dengar, Pak. ikut irama saya dulu. Pak Denis, hari ini pernah keluar kemana? Hari ini keluar rumah. Ke mana? Indomart? Nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Nggak Indomart, apa-apa. Alfamart, atau kemana? Ke masjid, Pak. Ke masjid. Oke. Dari masjid, Iya. sorry. Dari masjid ke rumah, sempat ngeliat berapa mobil merah sepanjang jalan tadi. Kayaknya tadi nggak ada sih. Kebanyakan mobil hitam. Maka, saat saya ngasih syarat ke Pak Denis, setiap kali Pak Denis melihat mobil merah, saya akan memberikan duit 1 juta rupiah. Kita ketemu besok pagi jam 8.30 malam, Pak Denis. Pak Denis ke masjid pun nggak langsung. Berangkat itu masjid cuma mungkin 2 kilo, tapi Pak Denis akan bikin 20 kilo. Muter-muter dulu, baru ke masjid. Nyari mobil merah. Biar apa? Ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 20, dan seterusnya. Pertanyaannya, saat kita menjadi authentic leader, sebenarnya kita memfungsikan reticular activating system kita, RAS di dalam otak kita. Sehingga RAS ini istilahnya kayak parasutnya manusia. Manusia itu kalau terjun payung kan pakai parasut ya. RAS ini yang membuat kita lupa pada hal-hal yang nggak penting dalam hidup kita. Reticular activating system. Banyak trik, kita punya target, apa, fungsikan RAS-nya, dan sebagainya. Nah, saat kita mengaktifkan RAS kita itu sebenarnya kita anggap mobil merah ini penting. Maka kita akan fokus ke sana. Kalau dalam presuposisi neurosemantik, energy flows where attention goes as directed by intention. Maka authentic leader yang kelima itu adalah stay curious. Jangan curious pada mobil merah yang karena itu kita dapat duit 1 jutanya. Kita stay curious pada apa? Pada pintu kreativitas kita, konektivitas, pada decision making kita yang lebih bagus. Kita mengenali kekuatan kita, value kita, energi, sense of purpose kita, weakness kita, sabotase, pola sabotase diri kita. Jangan lupa, kita punya semacam ini. Pas weekend misalnya. Dan kita juga curious pada orang lain. Orang lain seperti apa? External environment untuk kita adaptasi itu seperti apa? Authentic leadership action yang kelima. Yuk kita selalu fokus pada curiosity kita. Saat kita belajar neurosemantik, kita belajar bahwa resource kita sebagai manusia itu ada 4. Berbicara, berperilaku, berpikir, dan merasa. Maka, sebagai authentic leader, is a moment by moment choice to lead adaptively from our core. Ada yang tahu nggak? Rubik yang 3x3x3. Itu kalau kita putar, ada 43, 252, 003, 274, 489, 856, dan 00 kombinasi yang mungkin. Atau istilahnya 43 quintillion. Bagaimana dengan diri kita sebagai seorang leader yang punya sifat entah berapa puluh, berapa ratus. Yang Bumar kalau ngomong tentang metaprogram manusia itu ada berapa, Bumar? 100 lebih ya, Bu? 157. 157. Itu baru yang teridentifikasi. Jangan-jangan Iya. lebih jauh lebih banyak daripada itu. Iya. Coba bayangkan, rubik yang 3x3x3 aja, kemungkinannya ada 43 quintillion. Saat kita menjadi authentic leader, itu sebenarnya moment by moment of choice. Pilihan demi pilihan dalam hidup kita. Kita lebih menggunakan diri kita yang seperti apa. Tentunya metaprogram pun itu nggak mutlak. Oh, saya metaprogramnya adalah internal. Nggak full 100% internal juga. Eksternal. Nggak juga 100%. Maka itu akan terasa sama orang lain melalui berbicara kita. Diksi bicara kita. Jangan-jangan jauh lebih banyak daripada 43 quintillion.
berperilaku kita. Kita ajuin jalan pakai kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu, endingnya nanti seperti apa, itu menentukan perilaku kita seperti apa. Berpikir kita, merasa kita. Moment by moment of choice. Authentic leader menjadi diri yang otentik, kita merefleksi pilihan sekian banyak itu. Maka pertanyaannya, saat hakikat kita sebagai manusia, maka sebenarnya kita adalah menjadi seorang leader. Dan hakikat kita sebagai seorang leader itu adalah menjadi authentic leader. Menjadi authentic leader artinya kita terus bertumbuh dan menumbuhkan. Menjadi diri terbaik sekaligus menjadikan orang lain menjadi versi terbaik dirinya. Ini sebagai penutup, saya bacakan quote dari Martin Luther King Jr. Jika seorang menjadi penyapu jalanan, dia haruslah menyapu jalanan seperti Michelangelo melukis, atau seorang Beethoven menyusun musik, atau Shakespeare menulis. Dia harus menyapu jalanan dengan baik sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak untuk mengatakan, di sini ada penyapu jalanan terhebat yang telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Apapun kita, dimanapun kita berada dalam porsi, aktivitas, kontribusi apapun kita, yuk kita jadi diri terbaik kita. Dan authentic leader adalah diri terbaik Anda. Menjadi diri yang otentik adalah menjadi diri terbaik. Demikian kami sampaikan, nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo kita ngobrol, diskusi. Teorinya sih sisa 16 menit. Tapi kalau nanti boleh lebih ya nggak apa-apa juga. Thank you, Bu Mar. Demikian sharing dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Hasan. Teorinya sudah dipaparkan semua, tapi pembahasannya yuk kita mulai sekarang ini. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Kalau kita baca di chat room ya, Pak Hasan, ini ada tulisan Bu Gyokni. Wah, ternyata sampai di titik ini saja, being authentic itu luas sekali pemahamannya. Wah, keren, yes. Ya, teman-teman, Bapak dan Ibu, bagaimana setelah mendengarkan tentang authentic leadership tadi, di mana telah dijelaskan beberapa mitos tentang leadership, tentang authentic leadership, dan juga bagaimana action untuk menjadi authentic. Maka pemikiran atau pikiran apa nih yang terbersit dalam diri masing-masing mengenai authenticnya ini? Kepikiran apa ya? Kalau leadership, kita sering dengar kata leadership, kita mengenal banyak pendekatan tentang leadership, dan malam ini bicara tentang otentik. Otentik banyak dibahas di dalam pengembangan diri, di mana kita diminta untuk berani menjadi otentik, berani menjadi genuine, asli loh gitu ya. Jangan pakai topeng, capek gitu. Nah sekarang setelah dikaitkan dengan leadership, authentic leadership, kebayang nggak kira-kira seperti apa? Nah ini ada pertanyaan dari Pak Aji Wuryoko. Halo Pak Aji. Salam pura-pura nggak kenal gitu ya Pak Aji. Wah, Pak Aji. Ya, mohon maaf, Oma. Selamat malam. Malam, Pak Hasan. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Pak Haji udah Malam, sering Pak Haji. berbicara dan juga pernah ikut training kami juga Pak Hasan, dan Pak Haji tanya langsung aja deh ya Pak. Biar langsung asli loh dari penanya. Asli ya. Asli ngono loh Pak. Monggo. Baik. Ya, pertanyaannya terkait dengan authenticity tadi, apakah itu juga menjadi personal brand bagi seseorang itu? Tadi terpikir itu ketika sempat tadi Bapak menyampaikan jika kita ada anggota tim ada 100 orang, ada mungkin di luar sana membuat WA group sampai 99 orang dan kita tidak ada di dalam grup itu. Nah, saya teringat tentang personal brand yang disampaikan oleh Jeff Bezos ya kalau nggak salah.
bahwa di mana seseorang membicarakan kita pada saat kita tidak ada di tempat itu menjadi personal brand bagi kita. Dan itu apakah kalau kita memang ya apa adanya, aku onone seperti ini, itu akan menjadi personal brand buat kita juga gitu. Dan itu betul-betul ya beginilah adanya saya orang Jawa ya, saya menyadari bahwa saya orang Jawa gitu. Medok ya Bu, Jawanya. Ini pasti kelamaan di Jawa nih sekarang ini nih. Terima kasih. Ya, silakan Pak Hasan. Siap, thank you Pak Aji. Salam kenal juga Pak Aji. Pak Aji, kita banyak ya, taruhlah public figure yang membangun brandingnya mereka masing-masing seperti apa. Tapi tahu nggak kita, sadar nggak kita? Saya pikir kita perlu memperhatikan lebih detail lagi. Ada yang dibangun karena otentisitas mereka, ada yang bangun karena topengnya mereka. Dan kebanyakan kalau ngomong tentang personal branding, itu banyak ngomong tentang topeng. Ya kan? Ya ini self reflection saja ya. Justru kadangkala yang otentik itulah yang akan melejitnya luar biasa. Mungkin Pak Haji pernah tahu Denny Caknan misalkan. Dengan tembang Jawanya dia menjadi dirinya sendiri. Ternyata YouTuber yang model kayak gitu aja ditontonnya. Kalau Deddy Corbuzier mungkin hanya 6 juta, 8 juta, 9 juta. Dia satu lagunya bisa ditonton sampai 130 juta. Satu lagunya. Karena dia otentik. Nah, makanya saat tadi katanya Jeff Bezos ya bisa jadi saat kita diomongin orang lain, saat kita nggak ada, itulah brand personal kita, otentik kita. Jangan-jangan saya punya pemahaman bahwa apapun yang diomongkan orang lain tidak pernah salah tentang kita. Kenapa? Karena kita mencitrakan seperti itu. Persepsi orang pasti benar. Karena kita menampilkan diri kita semacam itu. Kita kadangkala belum menemukan otentisitas kita dalam perjalanan kita menuju otentik. Kita dikenali orang sebagai orang yang pemarah misalkan. Jangan-jangan itu belum otentisitas kita. Nah, kata otentik itu bukan kata titik, Pak. Itu masih koma, terus berlanjut. Kita finding ourselves. Tapi perlahan, begitu itu ketemu, ya sudah. Itulah citra diri kita, itulah branding kita sepenuhnya. Oke. Itu dulu Pak Haji, nanti mungkin sambil diskusi. Thank you. Baik. Ini banyak Terima kasih siap, Pak Umar. Hasan. Siap. Terima Thank you kasih Pak Haji. Pak Haji. Terima kasih Oma, sehat selalu Oma. Tetap otentik ya Pak Haji. Ya. Baik. Dan kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Dian. Wah, Masya Allah keren pemaparannya. Terima kasih Pak Hasan. Mau tanya sedikit. Bagaimana ya menghadapi lingkungan yang tidak mendukung ketika kita berusaha menjadi otentik? Nah, ini pertanyaan yang saya pikir Bu Dian juga pasti tahu jawabannya. Bisa jadi ya, karena saya punya pemahaman, ini lagi-lagi frame saya yang perlu diuji juga. 80% orang yang bertanya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Ini tapi lagi-lagi frame yang perlu saya nihilkan dulu ini. Oke. Thank you Bu Dian. Bu Dian, saat lingkungan itu tidak mendukung saat kita menjadi diri yang otentik, maka jangan-jangan kita tidak berada pada lingkungan yang tanda kutip baik ya. Intinya kita bergaul, kita itu kan kalau dari peribahasanya saat kita berkawan dengan tukang besi, pandai besi, maka kita akan kena percikan baunya dan kita akan bau angus juga. Tapi saat kita berkawan dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebawa wangi juga. Dalam artian, ya sudah, kita cari lingkungan yang akan membuat kita otentik. Kalau di NLL, neurological level, semakin tinggi level kita ke level identity, bahkan spiritual atau purpose, maka level lingkungan semacam ini tidak akan mempengaruhi otentisitas kita. Identity kita seperti apa ya sudah, itulah kita. Tapi saat kita masih terpengaruh sama lingkungan, jangan-jangan yuk kita naik level yuk pelan-pelan dari sisi NLL-nya. Ini untuk yang belajar neurosemantik mungkin ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu Bu Dian. Pilih lingkungan. Simpelnya gitu dulu deh. Oke, thank you Bu Dian. Saya lupa, saya sedang mute. Oke. Terima kasih Bu Dian, mudah-mudahan menjawab.
Dan kemudian kita ada pernyataan dari Pak Martin, mulai dengan yang sesuai diri saya yang mana ya? Oh, dia rupanya tanda tanya. Pak Martin ada di sini kah? Mungkin bisa memperjelas statementnya itu pertanyaan atau apa nih kalau menurut Kang Hasan di ini. Iya. Malam malam Pak. Malam Pak Ya, Martin. Halo Mbak Martin. ya tadi kan dia bilang kan ya setelah pemaparan kan apa yang ini kan. Tadi saya cuman lebih kepikiran gini. Dari semua yang dijabarin, saya tuh cuma kepikiran, waduh, ini saya bisa memulai yang bisa dibilang yang cocok untuk diri saya tuh seperti apa. Itu yang memang terbersit lah bisa dibilang kayak gitu. Karena mereka kan benar-benar banyak banget. Cuman tadi menarik banget yang Pak Hasan tadi bilang, yang saya akhirnya jadi ingat, ya kalau memang masih kepengaruh sama sekeliling, ya belum belum bertambah kan value-nya itu juga iya ya, saya juga mengakuin ya saya mudah terdistract gitu sih. Thank you Pak. Thank you Pak Martin. Ini pertanyaan yang kita perlu merenung lebih dalam ya. Dalam artian saat kita dalam perjalanan menuju diri kita yang otentik, seringkali kita bertanya, yang sekarang diri saya ini udah otentik belum sih? Bisa jadi seperti itu pertanyaan Pak Martin tadi. Terus sampai kapan? Ataupun kayak Pak Haji tadi, kalau menjadi diri yang otentik adalah diri terbaik, saya udah menjadi diri terbaik saya belum? Maka jawabannya, dimanapun titik Anda punya awareness tentang diri Anda, ya sudah, itu diri otentik Anda saat ini. Tapi ada momen-momen pencerahan, momen-momen pemberdayaan menjadi diri yang Anda lebih baik berikutnya. Ya sudah, diri Anda berikutnya itu. Tapi dimanapun Anda sadar, itu diri otentik Anda. Sementara itu dulu, Pak Martin, kita mulai dari yang sekarang, mulai dari yang kecil, dan mulai saat ini. Oke, ini izin mungkin Bu Lina dulu yang raise hand kali ya, Bu Mar? Ya, monggo, silakan. Bu Kwek-Lina, monggo. Selamat Silakan. malam Pak Hasan. Jadi berarti Malam. kan leader yang otentik itu kan satu, tidak ada nilai standar dari orang lain. Jadi juga bisa berubah kembali lagi pada kebijakan kita sendiri. Nah, kadang-kadang kita ngerasa sudah oke nih di posisi, tapi kan penerimaan lingkungan kita nggak bisa bilang, ya kan saya udah baik versi saya, tapi penerimaan lingkungan ibaratnya seperti kami yang bergerak di bidang distributor gini, nggak semua kedalaman kami itu bisa menerima. Nah, itu gimana Pak Hasan? Paham maksud saya nggak? Kita sudah seperti ini misalnya, tapi kan penerimaan mereka mungkin belum standar ke kita itu. Ngerasa terlalu begini, ngerasa terlalu begitu. Nah, itu kira-kira seperti apa? Thank you. Thank you, Bu Lina. Simpelnya kayak tadi ya, di mindset authentic leader yang kedua, self-esteem of authentic leader. Bahwa diri kita itu berharga. Apapun omongan orang lain yang menyatakan bahwa kita A, B, C, kita tetap berharga apa adanya kita. Omongan orang lain bisa jadi menyakiti telinga kita. Tapi apakah telinga kita sakit? Enggak. Yang sakit jangan-jangan harga diri kita. Tapi kalau kita menjadi diri yang otentik, apapun omongan mereka, oke, makasih, thank you. Tapi apakah itu akan mempengaruhi perasaan kita? Rugi kalau kita dikit-dikit berubah perasaannya. Jadi emosi, jadi marah. Karena omongan orang. Jadi, kalau omongan orang lain itu positif, very appreciate itu. Tapi kalau itu negatif, oke, say thanks. And Anda tetap diri Anda yang terbaik. Anda diri Anda yang berharga. Anda diri Anda yang bahagia. Jangan sampai penilaian, evaluasi orang lain mempengaruhi apapun isi diri Anda. Itu mungkin Bu Lina, secara sekilas ya Bu Lina. Thank you. Thank you, Pak. Kalau boleh saya ikut menambahkan sedikit Pak Oh, Hasan. iya. Siap. Saya akan ambil dari action, ada 5 action. Nomor 1, postur, tegakkan diri. Apapun kata orang tetap tegak, jangan sampai membungkuk ya. Dan nomor 2 adalah tetap give yourself an A, appreciate yourself. Karena kan banyak persepsi, banyak tapi how you be yourself. Dan nomor 3, choose be
Bukan langsung buru-buru do untuk fix diri sendiri supaya sesuai, tapi just be yourself. Nah, itu dari Pak Hasan loh tadi. Siap, siap. Ini karena saya nggak buka contekan, Bu Mar. Saya nonton soalnya, jadi asik kan ya. Siap, Baik. siap. Tapi Bu Mar itu memang pakar pengingat, Pak. Di dunia itu belum ada. Kita udah lupa apa yang kita omong, Bu Mar masih bisa ingat. Tidak ada duanya, belum ada duanya. Amin, terima kasih gitu ya. Terima kasih Bu Lina, mudah-mudahan tadi menjawab. Cocok ya? Oke, ingat ya, tetap berdiri tegak apapun kata orang. Wah. Baik, terima kasih. Dan tadi sepertinya saya melihat ada satu lagi yang raise hand ya. Cuma nggak muncul di sini. Jadi apakah kita eh, statement dulu kali ya? Karena nggak muncul lagi raise hand. Oke, baiklah. Sudah Eh, diturunkan kayaknya Bu Mas tadi. Ya, oke. Ini tadi kita berhenti di pertanyaan dari Bu Gyokni. Bu Gyokni menanyakan Pak Hasan, bagaimana cara Bapak membangun leaders tim Bapak menjadi authentic leaders? Siap. Di bawahnya sepertinya ada pertanyaan yang mirip-mirip nggak sih? Dari Bu Ulfa, bagaimana cara komunikasi? Oh, mungkin beda. Oke, yang itu dulu kali ya Pak Hasan ya. Siap. Bagaimana cara Bapak membangun leaders tim Bapak menjadi authentic leader? Ini kalau Bu Gyokni mah pengalamannya jauh lebih banyak mungkin dari saya. Tapi satu sisi saya berbagi pengalaman saya aja Bu Gyokni. Mana ya Bu Kebetulan Gyokni ya? Kita pin beliau dulu. Nah, ini orangnya. Oke. Kebetulan 2-3 minggu terakhir Bu Gyokni, ini kalau ngomong tentang di perusahaan ya, saya kebetulan di perusahaan juga jadi leader, di bawah saya juga ada leader, dan baru 2-3 minggu kemarin ada 3 tim saya pada naik promosi. Dalam artian apa yang saya lakukan, saya berusaha. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah leader yang otentik saat ini, tapi saya menjadi leader otentik sepemahaman saya dan saat ini. Nah, saya berusaha menjadikan tim saya menjadi diri yang otentik mereka. Gimana caranya? Ya, kita kalau approach-nya bisa jadi leader as coach. Kita menjadi coach buat mereka. Coach itu apa? Kita menjadi cermin. Kita hanya menunjukkan diri mereka. Kamu loh, kayak Po tadi ya. Si Po hanya, kamu perlu percaya bahwa kamu istimewa. Bahwa kamu itu luar biasa. Just do seperti Anda melakukan hari-hari Anda. Maka kita munculkan potensi-potensi dia, kita beri kesempatan untuk tampil, kita berikan kesempatan untuk berinisiatif dan berinovasi, berimprovisasi. Itu yang saya lakukan dan alhamdulillah kemarin dari tim saya ada 3 yang promote dan itu suatu kebanggaan buat saya. Dan saya merasa sedikit banyak bagaimana saya juga menumbuhkan semangat authentic leader di diri mereka. Itu Bu Gyokni. Thank you. Terima kasih Pak Hasan. Jadi memang kompetensi coaching buat leaders itu penting ya Pak, dalam rangka membuat authentic leaders itu betul-betul banyak bermunculan di perusahaan ya. Makasih banyak Pak Hasan, Bu Marian. Thank you Bu Gyokni. Baru kemarin ketemu pas weekend ya Bu. Siap, makasih. Ada lagi Bu Mar? Iya, saya lupa, saya mute, saya ngomong sendiri terus lupa. Maaf. Baik, ada Bu Martina, Hanks Pak Hasan, lalu dari Bu Ulfa pertanyaannya, bagaimana cara komunikasi yang efektif ke sebuah tim ketika kita sangat menginginkan kebaikan untuk tim tersebut, tapi yang terjadi seperti seolah kita sok paling baik. Nah. Oke. Thank you, Bu Ulfa. Ini bukan Ulfa istri saya kan ya ini. Namanya persis soalnya. Mari kita cari wajahnya. Mana ya Bu Ulfa ya? Saya pin kalau udah ketemu. Ya. Nah ini yang hadir Bu. Nah iya, ini. beneran. Bukan ya? Hah? Bukan beneran, ya? Bu. Beneran Bu. Oke lah. Beneran. Iya. Beneran Bu. Udah. Salam kenal Bu Ulfa. Oh. Iya Bu Mariani, salam kenal. Saya ikut menyimak di kamar sebelah. Oh gitu. Wow. Oke. Ternyata ya sudahlah. Oke, ini nanti saya jawab di kamar sebelah aja ya. Oke. Oke,
tapi pertanyaannya menarik ya tadi. Bagaimana cara berkomunikasi yang efektif ke sebuah tim ketika kita sangat menginginkan kebaikan untuk tim tersebut, tapi yang terjadi adalah soal kita yang menjadi paling baik sendiri. Maka jangan-jangan pertanyaan dan prinsip pertama adalah saat kita berniat baik, kita tidak pernah salah dan kita tidak pernah gagal. Maka saat kita menginginkan kebaikan untuk tim kita, cara berkomunikasi yang efektif adalah komunikasi yang sering dan komunikasi yang intens dengan niatan dari hati. Maka pelan-pelan sesuatu yang dari hati itu akan nyampe ke hati juga. Terlepas dari penilaian orang bahwa kita sok paling baik atau seperti apa, jangan-jangan itu kita terlalu evaluatif. Kita kadang-kala perlu sedikit menutup telinga atas evaluasi orang lain, jadi diri kita sampaikan dari hati kita. Insya Allah apa yang dari hati akan nyampe ke hati juga. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang intensif dan komunikasi yang ya sudahlah, panjang lah. Mungkin itu dulu, Bu. Thank you. Nanti dilanjutkan di kamar sebelah ya. Iya, Iya, benar. benar ya. Baik. Nah, saya yakin ini bukan hanya Bu Ulfa, banyak mengalami, sehingga jawaban Pak Hasan tadi juga membantu kalau ada orang yang ingin berbuat kebaikan, tapi kemudian malah dianggap sok paling baik. Nah, tadi jawabannya. Terima kasih. Udah lewat 3 menit, kita masih ada beberapa, ada 3 kita selesaikan dulu, boleh ya Pak Hasan ya? 3 ya? Siap, Bu. Siap, Oke. siap. Nah, yang berikutnya adalah apakah kalau kita otentik akan otomatis jadi leader? Pertanyaan menarik dari pengguna Zoom. Wah, ini Ya, karena nggak ketahuan pengguna namanya. Zoom. Iya. Baik, saat kita otentik, apakah otomatis menjadi leader? Pertanyaannya, leader itu kan sebuah titel yang kita kenakan pada suatu yang ada pengikutnya. Kalau kita otentik saja, apakah otomatis menjadi leader? Bisa ya, bisa enggak. Seorang leader dikatakan leader kalau ada yang mengikuti. Seorang leader dikatakan leader karena dengan pengaruhnya dia, orang melakukan sesuatu tanpa disadari. Kalau menjadi diri otentik, diri sendirian, leader atas siapa? Seperti halnya kalau dalam Muslim itu sholat, ada imam, ada makmum. Kalau nggak ada makmumnya, ya sholatnya sendirian. Nah, belum tentu. Tapi intinya saat kita menjadi otentik, pelan-pelan saat kita ketemu orang lain, kita itu sudah, istilahnya kalau dalam dunia hewan itu menjadi alfa. Kita masuk ke ruangan, kita udah alfa. Alfa yang seolah gerak-gerik kita itu udah berkarisma mempengaruhi orang lain. Diri yang otentik itu seperti itu. Sehingga pelan-pelan otomatis bisa berpotensi menjadi seorang leader. Thank you, Bapak pengguna, Bapak atau Ibu pengguna Zoom. Ya, terima kasih. Lalu kemudian yang 2 akhir dari Bu Yusti menanyakan jika penerimaan lingkungan mempengaruhi keautentikan seorang leader, apakah ini berarti bahwa authentic leaders hanya akan terjadi jika seseorang ada dalam lingkungan yang tepat? Nah, bagaimana menurut Pak Hasan? Siap, thank you Bu Yusti. Penerimaan seseorang, jika penerimaan lingkungan mempengaruhi otentik seorang leader, ini aja udah perlu kita ralat ya. Jadi menjadi authentic leader itu kadangkala kita tidak tanda kutip mempengaruhi penerimaan lingkungan. Lingkungan menerima atau tidak menerima. Leader yang otentik adalah leader yang tadi ya punya self esteem tinggi, dia mampu mengaruhi dan dia perlu menjadi dirinya yang terbaik, dirinya yang berdaya, dirinya yang terbaik. Maka lingkungan itu hanya sebuah variabel yang akan mempengaruhi kita. Kalau kita pada taraf lingkungan juga, lingkungan mempengaruhi kita. Itu pada level terendah kalau di NLL. Nah, kita perlu naikkan identitas kita seperti apa. Jadikan authentic leader itu identitas kita. Jadikan authentic leader itu spirituality atau purpose kita. Maka lingkungan seperti apapun, diterima nggak diterima seperti apapun, kita akan menjadi otentik. Kita akan menjadi diri terbaik kita. Mungkin itu, Bu Yusti. Thank you. Pak, berarti penerimaan kita terhadap apapun juga di sekeliling kita itu sangat mempengaruhi ya, Pak? Kitanya ya, bukan lingkungan yang menerima kita ya. Ini Bu dari Iya, perspektif bukan. si Tadi saya memang berkata dari lingkungan yang menerima. Sekarang dari penjelasan Bapak, terus saya berbalik.
Oke. Apakah ini juga berarti sebetulnya penerimaan kita terhadap sekitar kita itu akan mempengaruhi proses otentik seorang leaders, penerimaan Yes. kita? Yes. Penerimaan kita akan mempengaruhi. Ya. Balik ke authentic leader action yang keempat kalau nggak salah. Be curious. Maka kita perlu menjadi diri yang fokus kita kemana. Curiosity kita kemana. Kita curious dengan strength kita, dengan weaknesses kita, dengan purpose kita, dan kita juga perlu curious dengan orang lain. Tapi poinnya adalah kitanya, bukan orang lainnya. Jadi saat kita menjadi authentic leader, kita itu menjadi leader buat diri kita yang efektif dulu. Perlahan kita akan tampil dan terlihat menjadi leader yang otentik bagi orang lain. Jadi penerimaan orang lain itu otomatis pelan-pelan, Bu. Tapi yang pasti jadikan diri kita leader yang otentik dulu, maka pelan-pelan lingkungan akan menerima kita menjadi itu. Itu Bu Yusti. Thank you. Ya, terima kasih, Pak. Menambahkan dikit ya Pak Hasan, menerima sekeliling kita. Kalau enggak nanti kita konflik dengan diri sendiri dan orang lain terus tuh Bu Yusti. Ya toh, jadi menerima. Bu Yusti nggak kedengaran. Baiklah, kita move aja buru-buru sebelum ditanya lagi. Siap, Bu. Halo Bu Yusti, salam kangen. Baik, kita ke yang terakhir, yaitu ke Ibu Martina. Ibu Martina menanyakan, apakah authentic leadership ini bisa juga dipakai di posisi kita sebagai ibu rumah tangga? Nah, bagaimana? Yes. Jawabannya yes and yes and yes. Bukankah pada prinsipnya kita semua adalah leader? At least leader bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau Bu Martina sebagai ibu rumah tangga. Ibu Martina sebagai leader atas dirinya, Bu Martina sebagai leader atas anak-anak ibu, maka ibu rumah tangga itu adalah leader terbaik. Seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Bayangkan kalau seorang ibu itu menjadi leader yang otentik, maka kita akan mengembangkan anak-anak yang punya kepribadian yang otentik juga, yang akan menjadi diri terbaiknya dia. Ingat, anak juga punya fase pertumbuhan, golden age 10 tahun pertama, bagaimana mereka ditanamkan value-value tentang kejujuran dan sebagainya, sehingga pelan-pelan kalau dia menjadi anak yang otentik, yang kita tumbuhkan bekal-bekal dari penciptanya, kita tanamkan ke mereka, pelan-pelan sadar nggak sih kita ditempatkan di mana saja mereka, di SMP, SMA, mereka itu akan less terpengaruh oleh lingkungan. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga tidak menjadi leader yang otentik, yang kadangkala punya chemistry dan punya koneksi dengan anaknya, ibu itu yang paling dekat lah sama anak-anaknya. Ya meskipun ada juga yang bapak rumah tangga ya, tapi intinya ibu adalah leader yang otentik, maka anak-anaknya menjadi diri otentik mereka, diri terbaik mereka, sehingga di pergaulan mereka akan less involved, less terpengaruh oleh lingkungan. Itu efeknya. Sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak terbaik dimanapun mereka berada, tanpa dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka bergaul dan terlibat. Mungkin itu Bu Martina. Thank you. Oke. Demikian Bu Mar. Ya, Thank you. terima kasih. Dan terakhir dari Bu Gyokni tentang self-actualization leaders. Terima kasih Bu Gyokni. Ya, baik. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tanpa terasa sudah jam 9:10. Maka saya akan closing untuk semuanya, tapi kayaknya lebih asik dari Pak Hasan langsung ya. Nanti Pak Hasan akan memberikan closing sentence sebelum kita foto. Yang jelas saya ingin merangkum tentang authentic leaders ini adalah authentic jadilah diri sendiri. Ini saya contekan ya Bu Lina, ada contekannya. Di mana ada 5 action, yaitu pertama postur. Jadi ingat postur ingat olahraga. Jadi kalau kurang olahraga badan jadi gampang lelah gitu ya, postur. Yang kedua adalah give yourself an A. Jadi senantiasa mengapresiasi diri kita sendiri dan appreciate our humanity. Ya, sometimes kita hanya appreciate kalau kita udah berhasil gitu ya. Just appreciate ourselves ketika kita berhasil maupun belum. Lalu ketiga adalah choose be. Choose to be, jadi menjadi, being. Before do. Jadi be before do, jadi bukan hanya melakukan saja, tapi menghargai, choose to be. Menjadi diri.
Lalu yang keempat adalah connecting the dots, jadi mampu mengkodet berbagai aspek dot. Dan yang kelima adalah stay curious, open for creativity. Jadi teman-teman, apakah sudah melakukan 5 itu? Kalau saya nomor 1 ini nih Pak Hasan yang perlu stretching dikit nih, pegel kiri, kolesterol masih Pak gitu ya. Baiklah, Bu Martina langsung olahraga. Oke, dan itu dari saya Pak Hasan, mungkin ada closing statement terkait dengan authentic leadership untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Bagaimana kalau Pak Hasan? Ya. Pak Hasan mute Pak. Pak Hasan Oke, ya. siap. Thank you, Bu Umar. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih. Ini sudah jam 9:12, masih ada 56 orang yang bergabung, luar biasa. Thank you atas apresiasinya. Sebagai penutup, saya ingin berbagi bahwa sadar nggak bahwa pola presentasi saya tadi itu saya gunakan konsep mind to muscle sebenarnya. Bahwa diawali dengan prinsip-prinsip apa yang kita pahami tentang authentic leadership, apa belief-belief, tadi apa mitosnya terkait authentic leadership, kemudian apa decision yang kita munculkan, kita decide seperti apa. Kemudian emotional state-nya, bagaimana mitos-mitos mindset yang ada, dan yang terakhir action, 5 action yang dibacakan Bu Mar barusan. Sehingga dengan konsep mind to muscle, sebenarnya pelan-pelan kalau kita hayati langkah demi langkahnya, dan kita ulang-ulang dan ulang-ulang, ya niscaya kita bisa menjadi diri yang lebih otentik, diri yang lebih genuine, diri menjadi yang lebih berdaya, dan jadi diri yang terbaik. Katanya Bu Mariani, authentic leader, Bu Giopni tadi, authentic leader itu self-actualization leader. Iya, benar banget. Jadi, yuk kita kembali menjadi diri terbaik kita yang nggak akan ada habisnya lah. Sekarang diri terbaik kita versi saat ini. Besok pagi berbeda lagi. Sebelum sesi ini Anda seperti itu, setelah sesi ini Anda menjadi diri Anda terbaik versi berikut. Kayak komputer lah. Ada version 1.0, version 1.1, dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu di penghujung usia kita menjadi diri terbaik kita yang versi keberapa. Tapi itulah diri Anda. Thank you, Bu Mar. Thank you semua atas partisipasinya. Terima kasih. Dan kita foto bersama. Thank you Pak Hasan. Thank you, Bu Marian. Thank you banget atas sharingnya, dan ini bermanfaat banget buat kita semua. Saya yakin untuk merefleksikan diri sendiri apakah kita sudah otentik atau belum ya. Dan kemudian tentang leaders, authentic leaders. Oke, baik. Bapak Ibu, tampilkan wajahnya yuk, kita foto bersama. Di sini saya ada 3 layar, karena tidak tahu teman-teman ada di layar yang mana, tetap senyum selama 3 kali, oke? Baik, saya akan mulai dengan yang pertama. Oke, tunggu. Ya, saya masih belajar. Nah, ini 1 layar sudah. Lalu kemudian layar kedua ternyata pada off cam. Halo, dapat pada, tapi nanti namanya muncul ya. Yang ketiga, dan kemudian ya sudah semua. So, sekali lagi thanks a lot Pak Hasan atas sharingnya hari ini, dan juga thanks a lot buat teman-teman semua yang telah berkenan join sampai jam 21.15. Tadi kita sempat mencapai 72 orang Pak Hasan acara ini, dan kemudian mungkin sudah malam juga sehingga mereka sudah tidur. Nah, Bapak Ibu, kalau sekarang hari ini kita belajar tentang authentic leadership, bulan depan kami sudah siapkan tema yang berikutnya, yaitu tentang business branding. Nah, kalau tadi Pak Hasan bilang branding itu lawannya ini gimana nih ya? Bulan lalu personal branding, bulan ini pencitraan, bulan depan personal branding. Mungkin sekali-sekali Pak Hasan perlu ditemukan dengan pembicaraan antara branding dengan otentik itu gimana nih gitu. Seru juga kali ya. Baik, kalau begitu saya kira itu saja. Stay tune teman-teman. Oh ya, ada pengumuman bahwa Bapak Ibu mohon agar tetap dulu di WhatsApp grup yang saat ini, karena materi-materi video rekaman ini dan juga materi akan kami upload besok pagi, dan besok pagi kami akan berikan linknya.
Nah, setelah linknya, seandainya kalau Bapak Ibu mau diskusi di dalam grup yang sama, silakan. Ada Pak Hasan juga di dalam grup. Pak Hasan boleh ya Pak ya, kalau mau diskusi, mau Siap, tanya-tanya. 24 jam Bu Mar. Waduh, 24 jam. Bu Ulfa, wah, aku udah mau panggil Bu Ulfa nih, gitu ya. Dan juga kami juga punya WhatsApp grup Induk, di mana teman-teman setelah ini WhatsApp grup yang sekarang ini adalah hanya temporary, hanya berlaku 1 bulan, di mana nanti bulan depan 1 hari sebelum hari forum Metamind berikutnya kami akan bubarkan. Jadi teman-teman nanti juga silakan bergabung ke grup Induk yang namanya Forum Metamind. Jadi kalau mau diskusi tentang authentic leadership, mau dapat rekamannya, mau dapat materinya, stay tune di grup yang satu ini. Oke? So, itu saja teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Terima Pak kasih, Hasan. Pak Hasan, Bu Maria.